Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua, Bu. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang benzena. Di sini ada yang tahu pengertian benzena? Silahkan angkat tangannya. Saya, Bu. Menurut saya, benzena merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia. Terus benzena itu tuh termasuk golongan aromatik yang dimana yang punya bau khas tersendiri, Bu. Ya, benar sekali apa kata Aidil tadi. Jadi senyawa benzena itu memiliki aroma yang khas sehingga dikatakan sebagai senyawa aromatik. Jadi materi kita yaitu benzena. Untuk volume strukturnya yaitu C6, H6 dan yang seperti ini gambarnya. Atau juga bisa seperti ini. Lambang ini merupakan penjelasan dari resonansi. Nah, ini tadi merupakan struktur dari benzena. Selanjutnya adalah penamaan. Nah, ini merupakan metil. Dan ini merupakan benzena. Karena hanya memiliki satu substituen, jadi namanya adalah metil benzena. Selanjutnya adalah penamaan dua substituen. Substituen pertama yaitu kloro dan yang kedua adalah OH. Jika di sini orto dan di sini merupakan meta dan di sini adalah para. Kemudian kita lihat prioritas dari substituen. Karena kloro lebih berprioritas daripada OH, maka penamaannya adalah meta, kloro, hidroksi, benzena. Kemudian ada kegunaan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah toluena yang merupakan bahan dasar pembuatan peledak yaitu trinitrotoluena atau TNT. Kemudian yang kedua yaitu asam salisilat yang merupakan bahan pembuatan obat sakit gigi, obat sakit kepala. Kemudian ada anilin yang merupakan bahan pembuatan warna-warna diazo. Nah, kemudian ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah makan makanan kaleng? Untuk membuat makanan kaleng tersebut bertahan lama, menggunakan apa? Menggunakan bahan pengawet, Bu. Ya, betul sekali, menggunakan bahan pengawet. Nah, kemudian jenis pengawet seperti apa yang kalian ketahui? Borak dan formalin, Bu. Nah, itu merupakan bahan yang ibaratnya tidak baik untuk digunakan karena berbahaya untuk kesehatan. Apakah kalian tahu bahan pengawet yang alami? Asam benzoat, Bu. Ya, benar sekali, asam benzoat. Nah, kemudian ibu ingin bertanya seperti apa rumus struktur dari asam benzoat. Apakah ada yang bisa? Saya silakan Aidil. Ya, terima kasih kepada Aidil sudah menuliskan rumus struktur dari asam benzoat.
Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali kegunaan dari senyawa benzena tadi, seperti untuk sebagai bahan pengawet makanan, kemudian sebagai bahan peledak, kemudian sebagai obat, kemudian sebagai warna-warna diazot. Nah, sekarang Ibu akan masuk step selanjutnya, yaitu pembagian kelompok. Kalian akan melakukan diskusi dengan membentuk 2 kelompok heterogen. Silakan dibentuk kelompoknya. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian jawab. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Terima kasih, Bu. Selamat mengerjakan. Diskusi kalian. Siapa yang ingin mempresentasikan nomor 1? Saya, Bu. Silakan maju ke depan. Apakah kalian pernah mengalami sakit gigi? Tentu saja pernah, kan? Apakah kalian tahu senyawa turunan benzena yang merupakan bahan dasar pembuatan obat sakit gigi? Tuliskan nama senyawa tersebut di bawah ini beserta rumus dan strukturnya. Nah, jadi senyawa benzena yang terdapat dalam obat sakit gigi adalah aspirin atau asetil salisilat. Rumus dan strukturnya seperti ini. Ya, selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan untuk soal nomor 2? Saya, Bu. Silakan. Nomor 2, pernahkah kamu mencium bau wangi kapur barus dari lemarimu? Senyawa apa yang sebenarnya terkandung dalamnya sehingga menghasilkan aroma khas tersebut? Senyawa tersebut mengandung hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik ini yaitu senyawa turunan benzena. Begitu banyak senyawa turunan benzena kita temui sehari-hari. Bagaimana struktur dan tata nama turunan tersebut akan saya tuliskan di sini. Ya, menurut kelompok kami dari struktur hidrokarbon aromatik tersebut seperti ini, dan untuk namanya sendiri itu naptalena. Terima kasih. Ya, kemudian untuk soal nomor 3, siapa yang ingin maju mempresentasikannya? Saya, Bu. Silakan. Jadi nomor 3 itu soalnya tuliskan nama dari senyawa-senyawa turunan benzena. Ini ada 4 senyawa, jadi saya tuliskan dulu yang bagian A itu
ada namanya metil benzoat. Jadi kenapa jadi metil benzoat di sini? Karena ini metil dan di sini adalah benzena. Benzena. Kemudian namanya itu menjadi metil benzoat. Selanjutnya selanjutnya yang bagian B ini kami menamainya dengan isopropil benzena karena yang ini ada 3. Ini ada 3, makanya propil. Jadi namanya isopropil benzena. Kemudian yang C, jadi kelompok kami menamai senyawa berikut ini adalah asam para amino benzoat. Kenapa ada paranya? Karena di sini kita lihat jarak ini ke sini ada karena ini apa namanya, rumus yang ini tuh terletak di antara nomor 1 dan nomor 4, makanya dinamakan dengan para. Dan ini adalah amina, makanya namanya asam para amino benzoat. Kemudian untuk yang bagian D, kami menamainya dengan 1, 3, 5, 3 karena ini adalah senyawa nitrit, ini nitrit, dan ini tuh benzena. Dan untuk yang angka-angka ini kita nomorinya di sini dari 1, 2, 3, makanya di sini ditulis 1, lalu 2, lalu 3 maksudnya. Terus di sini ada angka 5, jadi kita tulis di sini 5. Karena senyawanya ini sama, maka kita menomorinya terserah dari mana saja. Bisa dari sini nomor 1, bisa dari sini atau dari sini. Jadi makanya namanya itu 1,3,5 trinitrobenzena. Ya.
Ya, selanjutnya siapa yang ingin maju menjelaskan untuk soal nomor 4? Saya, Bu. Silakan. Ya, soal nomor 4 yaitu berikan 5 contoh senyawa turunan benzena disertai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh yang pertama yaitu benzena. Benzena digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat. Selain itu, benzena juga digunakan sebagai bahan dasar membuat sterena, bahan membuat sejenis karet sintetis, dan nilon 66. Contoh yang kedua yaitu asam salisilat. Asam salisilat adalah nama lazim dari asam O-hidroksibenzoat. Ester dari asam salisilat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin atau asetosal. 3. Asam benzoat. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada berbagai makan olahan. 4. Anilina. Anilina merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna dioza. Reaksi anilina dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazonium dan proses ini disebut diazotisasi. Ya, contoh yang kelima yaitu toluena. Kegunaan toluena yang penting adalah sebagai pelarut dan sebagai bahan baku pembuat zat peledak trinitrotoluena atau TNT. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi hasil diskusi kalian. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mempresentasikannya. Mari berikan aplaus. Kita masuk tahap selanjutnya yaitu refleksi. Nah, di sini setelah kalian berdiskusi tadi kan sudah banyak pengetahuan yang kalian dapatkan. Kemudian di sini Ibu akan menguji sejauh mana kemampuan kalian setelah melakukan diskusi tadi. Silakan jawab soal refleksi berikut. Ya, terima kasih karena kalian sudah menjawab soal refleksi tadi. Hasilnya sangat bagus sekali. Setelah melakukan diskusi, kalian bisa menambah pengetahuan. Kemudian untuk soal refleksi yang pertama yaitu senyawa benzena dan turunannya termasuk golongan senyawa aromatik. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa senyawa benzena itu memiliki bau khas, kemudian dikatakan senyawa aromatik. Sisanya yaitu kemudian senyawa yang umum digunakan sebagai bahan pengawet dalam makanan kemasan. Ini tadi sudah dijelaskan juga saat diskusi kelompok, yaitu asam benzoat. Kemudian TNT dibuat dengan mereaksikan toluen dengan, sudah juga tadi ini dijelaskan, yaitu asam nitrat. Kemudian soal yang keempat adalah fenol dalam karbol atau disol berfungsi untuk membunuh kuman. Kemudian untuk soal nomor 5, di situ tadi sudah digambarkan suatu senyawa turunan benzena yang jawabannya yaitu 2,4 dinitrofenol. Kemudian yang keenam yaitu senyawa 2,4,6 triklorotoluena. Yang ketujuh yaitu nama senyawa turunan benzena dengan rumus struktur berikut. Rumus strukturnya yaitu benzena kemudian dengan substituen nitro sehingga namanya yaitu nitrobenzena. Kemudian yang kedelapan yaitu nama dari senyawa turunan benzena dengan rumus strukturnya yaitu kloro dan OH, kemudian dinamakan 3,5 diklorofenol. Kemudian yang kesembilan yaitu rumus struktur NH2. Rumusnya yaitu NH2 itu namanya adalah anilin. Kemudian di antara senyawa-senyawa yang sudah ditampilkan tadi yang merupakan senyawa aromatik adalah yang bukan merupakan senyawa aromatik yang tidak memiliki bulatan seperti ini. Nah, ini bukan merupakan senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu seperti ini atau seperti ini.
yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kita sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian menjawab soal. Nah, kita berada di akhir pembelajaran. Sebelumnya Ibu ingin minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan angkat tangannya. Saya, Bu. Silahkan Aidil. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini yaitu benzena merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia dan merupakan senyawa aromatik yang memiliki aroma khas tersendiri. Kemudian untuk tata namanya, jika hanya terdapat satu substituen, nama substituen ditambah benzena. Contohnya metilbenzena. Jika substituennya 2, maka dilihat dari prioritasnya. Juga digunakan awalan orto untuk posisi 1, meta untuk posisi 2, dan para untuk posisi 3. Contohnya itu metaklorohidroksibenzena. Kemudian ada banyak sekali kegunaan dari senyawa benzena, yaitu berupa toluena atau TNT sebagai peledak, asam salisilat sebagai obat sakit gigi dan obat sakit kepala, terus anilin sebagai pewarna atau biasa disebut diazo. Terima kasih kepada Aidil sudah menyampaikan kesimpulan tadi. Hasil